Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Baroroh dengan NIM 315023000064 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Mufarhan SPDI Shum MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam oleh 4 tokoh filosof Muslim. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu filsafat pendidikan Islam merupakan kajian mendalam tentang dasar-dasar pendidikan yang berakar pada ajaran Islam. Pemikiran ini telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW dan terus berlanjut hingga saat ini. Filsafat pendidikan Islam merupakan pemikiran yang kaya dan relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan saat ini. Dengan memahami latar belakang dan tujuan pendidikan Islam, kita dapat membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan mampu menghasilkan generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. 4 tokoh filosof tersebut yaitu ada Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Farabi. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh besar dalam pemikiran Islam, menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau melihat pendidikan sebagai proses yang kompleks yang melibatkan aspek intelektual, spiritual, dan moral. Dari sisi pendidikan intelektual, Imam Al-Ghazali percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan akal manusia melalui pembelajaran ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Beliau menekankan pentingnya memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan Islam. Yang kedua, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter muslim yang terkenal, menekankan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Beliau melihat pendidikan sebagai proses yang membantu individu untuk memahami dirinya sendiri dan alam semesta. Dari sisi pendidikan intelektual, Ibnu Sina percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan akal manusia melalui pembelajaran ilmu pengetahuan, seperti logika, metafisika, fisika, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada akal dan logika, tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sisi pendidikan moral, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pendidikan moral untuk membentuk karakter yang baik. Beliau berpendapat bahwa pendidikan moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan seorang filsuf muslim yang terkenal dengan pemikirannya yang rasional, menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan dalam kehidupan. Beliau melihat pendidikan sebagai proses yang membantu individu untuk memahami dunia dan dirinya sendiri dengan lebih baik. Dari sisi pendidikan intelektual, Ibnu Rushd percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan akal manusia melalui pembelajaran ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, dan ilmu alam. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada akal dan logika, tetapi harus selaras dengan ajaran Islam. Dan dari sisi pendidikan moral, Ibnu Rushd juga menekankan pentingnya pendidikan moral untuk membentuk karakter yang baik. Beliau berpendapat bahwa pendidikan moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Yang terakhir yaitu Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang filsuf muslim yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles, menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Beliau melihat pendidikan sebagai proses yang membantu individu untuk memahami dirinya sendiri, alam semesta, dan tempatnya di dalam masyarakat. Dari sisi pendidikan intelektual, Al-Farabi percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan akal manusia melalui pembelajaran ilmu pengetahuan,
seperti logika, metafisika, etika, dan politik. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada akal dan logika, tetapi harus selaras dengan ajaran Islam. Dari sisi pendidikan moral, Al-Farabi juga menekankan pentingnya pendidikan moral untuk membentuk karakter yang baik. Beliau berpendapat bahwa pendidikan moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Dari kesimpulan dari materi tersebut yaitu pemikiran pendidikan Islam dari keempat tokoh filosofi Muslim ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu Muslim yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Keempat tokoh ini menekankan pentingnya pendidikan intelektual, spiritual, dan moral, serta pendidikan praktis untuk mempersiapkan individu berperan aktif dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini sangat bermanfaat sekali buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.